Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigpol Satria petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Menemani jam istirahat perkantoran Anda, kami dari NTMC Polri hadir untuk menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar, berbeda halnya untuk kendaraan di ruas tol dalam kota. Dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport, Jalan Profesor Sidiatmo dalam keadaan cukup ramai dan juga cenderung padat. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, agar para pengendara terutama para pengguna jalan tol tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Untuk kendaraan dari arah puncak yang akan menuju ke arah Jakarta atau Ciawi maupun sebaliknya nampak relatif lancar, namun yang perlu diantisipasi yaitu ramainya kegiatan masyarakat di kawasan tersebut dan juga banyaknya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah Jogja Kota yang akan menuju ke arah Purworejo pada siang hari ini dalam keadaan kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Untuk arah sebaliknya dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah Jogja Kota dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Untuk kendaraan dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan dalam keadaan relatif lancar, namun untuk arah sebaliknya nampak adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik pemirsa, kami akan terus mensosialisasikan kebijakan terkait penegakan hukum kendaraan over dimension and overloading atau kendaraan lebih dimensi dan juga lebih muatan sejak tanggal 1 Juni hingga tanggal 30 Juni mendatang. Korlantas Polri juga melakukan pendekatan terhadap BUMN dan juga proyek pembangunan daerah dengan himbauan agar hanya menggunakan rekanan angkutan yang menggunakan kendaraan sesuai dengan ketentuan. Hal ini memang dipandang penting agar pembangunan tidak didukung oleh praktik angkutan yang melanggar aturan. Terkait dari proses tersebut, kami dari kepolisian beserta stakeholder terkait agar dapat selalu menginformasikan terkait penegakan hukum tersebut dan juga dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 15669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa Ditpam Opfit Korsabara Baharkam Polri menggelar sosialisasi sistem manajemen pengamanan Opfitnas dan objek tertentu pada 18 Juni 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Bertempat di Ballroom Hotel Royal Palm, Jakarta Barat, pada Rabu pagi, Ditpam Opfit Korsabara Baharkam Polri menggelar kegiatan sosialisasi sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu tahun anggaran 2025. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kakorsabara Baharkam Polri, Irjen Pol Mulya Hasudungan Ritonga, sekaligus dihadiri oleh para pejabat utama Korsabara Baharkam Polri lainnya. Sosialisasi ini diikuti oleh 100 peserta dari berbagai perusahaan yang akan menerima materi sosialisasi terkait peran dan fungsi sistem manajemen pengamanan terhadap objek vital nasional dan objek tertentu.
Dirpamopfit Korsabara Baharkam Polri, Brigjen Pol Suhendri dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi sistem manajemen pengamanan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Ditpamopfit Korsabara Baharkam Polri dalam melaksanakan pendampingan serta pengamanan terhadap objek vital nasional dan objek tertentu di Indonesia melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait. Kalau ini dilaksanakan oleh objek vital nasional, itu akan bermanfaat baik bagi pengelola sendiri maupun kemanfaatannya bagi anggota Polri sendiri. Manfaat bagi pengelola, otomatis kita bisa mencegah kerugian yang lebih besar. Kita bisa mengantisipasi berbagai macam bentuk ancaman tantangan yang akan kita hadapi. Kita bisa segera memitigasi apabila ditemukan kendala-kendala di lapangan. Bagi Polri sendiri tentunya manfaatnya akan meringankan tugas Polri dalam pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional apabila pengelola tersebut sudah mengimplementasikan sistem manajemen pengamanan sesuai standar Polri. Ini akan sangat membantu kita. Dan inilah bentuk garansi dari Polri tentang jaminan keamanan. Sosialisasi ini digelar dengan tema melalui sosialisasi sistem manajemen pengamanan. Kita tingkatkan profesionalisme dan sinergitas Polri dengan pengelola objek vital nasional dan objek tertentu guna mewujudkan Astacita. Dari adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan sinergitas Polri, khususnya Ditpamopfit Korsabara Baharkam Polri dengan stakeholder terkait untuk memaksimalkan fungsi manajemen pengamanan Opfitnas menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Atianuma, Andi Putra, Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait sosialisasi sistem manajemen pengamanan, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Atianuma dan juru kamera Andi Putra yang akan melaporkan langsung dari Jakarta Barat. Numa, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih dan selamat siang pemirsa Polri TV. Siang hari ini saya melaporkan dari Ballroom Hotel Royal Palm, Jakarta Barat. Tepatnya pada 18 Juni 2025, di mana pada siang hari ini sedang berlangsung kegiatan sosialisasi dari Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu tahun anggaran 2025. Di mana kegiatan ini diselenggarakan dan mengundang sebanyak 100 peserta yang nantinya akan diberikan sosialisasi dan juga arahan terkait dengan sistem manajemen pengamanan oleh Ditpamopfit Korsabara Baharkam Polri. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan sosialisasi manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu pada hari ini, saat ini sudah bersama dengan saya Dirpamopfit Korsabara Baharkam Polri Brigjen Pol Suhendri. Selamat siang, Jenderal. Selamat siang. Jenderal, mungkin boleh dijelaskan terkait dengan pelaksanaan sosialisasi ini, nanti apa saja yang akan diberikan kepada para peserta? Baik, terima kasih. Siang ini kita mau melaksanakan sosialisasi sistem manajemen pengamanan sesuai dengan Kepres 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional dan juga ditindaklanjuti dengan peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2019 merupakan perubahan kedua dari Perkap nomor 13 tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan. Sosialisasi ini dimaksudkan agar seluruh pengelola objek vital nasional dan objek tertentu mau bekerjasama dengan kita, dengan Polri khususnya, untuk implementasikan sistem manajemen pengamanan ini sesuai dengan standar Polri. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Bapak Kakorsabara, dari 1981 objek vital nasional di seluruh Indonesia hingga hari ini baru 82 objek vital nasional dan objek tertentu yang sudah kita sertifikasi. Artinya angkanya sangat kecil, sehingga melalui sosialisasi ini kita harapkan para pengelola objek vital nasional mau mengimplementasikan sistem manajemen pengamanan tersebut. Jenderal, kemudian harapan apa yang nantinya akan didapat oleh para peserta yang mengikuti sosialisasi SMP hari ini? Tentu kami ingin merubah mindset ya, dari seperti yang selama kita ketahui, mindset dari perusahaan ini. Sebagian dari mereka itu masih beranggapan bahwasanya membangun sistem keamanan itu adalah kos yang harus dibayarkan.
Harusnya mindset mereka dirubah, kita rubah menjadi bahwasannya membangun sistem manajemen pengamanan itu merupakan investasi jangka panjang. Artinya, ketika mereka mengimplementasikan SMP ini, mereka akan bisa meminimais kerugian-kerugian, bisa memitigasi apabila ada gangguan, ada kendala di lapangan, dan bisa melakukan tindakan segera apabila ditemukan ancaman-ancaman tersebut. Ini yang kita harapkan melalui sosialisasi ini sehingga mereka paham. Kemudian yang kedua yang kita ingin bangun lagi dari peserta nantinya bahwasanya masalah keamanan itu tidak hanya cukup masalah security, tidak hanya cukup masalah satpam. Kita tidak mengutamakan pembangunan keamanan fisik saja, tetapi kita membangun sistem manajemen pengamanan itu bagaimana terintegrasi dari seluruh bagian di perusahaan tersebut dan juga harus dipahami tidak hanya security tetapi oleh seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut mulai dari top manager sampai ke yang level bawah harus paham bagaimana sistem manajemen pengamanan itu bekerja untuk perusahaan. Terima kasih. Baik Jenderal, terima kasih banyak atas informasinya. Baik pemirsa, itulah tadi sekiranya fungsi dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu. Dan sebagai informasi pemirsa, kegiatan ini dihadiri oleh Kakor Sabara Bahar Kampolri Irjen Polri Tonga bersama dengan para pejabat utama Korsabara Bahar Kampolri. Dan pemirsa, kegiatan ini digelar dengan tema melalui sosialisasi sistem manajemen pengamanan. Kita tingkatkan profesionalisme dan sinergitas Polri dengan pengelola objek vital nasional dan objek tertentu guna mewujudkan Astacita. Artinya pemirsa, dari pelaksanaan sosialisasi SMP ini juga diharapkan nantinya dapat diterapkan baik oleh Polri maupun bersama dengan para stakeholder yang menjadi peserta dari sosialisasi ini untuk mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih reporter Polri TV Atia Numa dan juru kamera Andi Putra atas laporan Anda. Selamat siang dan selamat kembali bertugas. Dan pemirsa Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.